Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas T3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai tugas besar analisa struktur jembatan. Kami menyusun jembatan Sipet. Kelompok kami terdiri dari saya, Rizky Masabia, NPM 191050380. Kemudian ada Vina Anjarsari, NPM 191050308, serta Wahyudi Kurniawati, NPM 19105030092. Lokasi jembatan. Jembatan Seruyan merupakan sebuah jembatan yang melintang di atas Sungai Seruyan, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Jembatan ini menghubungkan desa Pematang Panjang dengan kota Kuala Pembuang yang merupakan ibu kota Kabupaten Seruyan. Filosofi jembatan. Pada tugas besar ini, kelompok kami meredesain jembatan Seruyan menjadi jembatan Sipet. Penamaan jembatan ini diambil dari nama senjata suku Dayak, yaitu senjata Sipet yang dikenal dengan senjata yang kuat, sehingga diharapkan jembatan Sipet ini mampu menopang beban. Untuk segitiga, pada bagian tengah jembatan menggambarkan sebuah baju sangkurat, salah satu baju adat Kalimantan. Warna utama jembatan Sipet juga berdasarkan warna baju sangkurat, yaitu emas pada bagian rangka segitiga tengah, dan pada bagian rangka lainnya berwarna merah, mengadopsi warna dari baju tenunan. Pergantian jembatan ini dilakukan untuk memperbarui dan memperkuat struktur jembatan yang sudah ada. Selain itu, pergantian jembatan ini juga mengacu pada estetika sebagai daya tarik karena jembatan yang memiliki desain unik dan menarik dapat dijadikan sebagai ikon untuk daerah tersebut. Filosofi jembatan pada kelompok kami bisa dilihat dari gambar berikut ini. Ada baju adat yang berwarna emas serta warna merahnya dari corak tenunnya, serta ada senjata Sipet yang filosofinya untuk memperkuat struktur jembatan. Kriteria perencanaan. Dalam perencanaan jembatan baja rangka ini terdapat beberapa literatur yang digunakan sebagai acuan, antara lain SNI 12/2004 tentang perencanaan struktur beton untuk jembatan, kemudian ada SNI 1725 tahun 2016 tentang pembebanan untuk jembatan, kemudian ada SNI 2833 tahun 2016 tentang perancangan jembatan terhadap beban gempa, serta ada SNI 2847 tahun 2019 tentang persyaratan beton struktural. Peta sumber dan bahaya gempa Indonesia tahun 2017. Data jembatan. Panjang jembatan Sipet ini adalah 210 meter yang dibagi menjadi 3 segmen yang setiap segmennya panjangnya 70 meter. Lebar jembatan ini 11 meter dan tingginya 7 meter. Serta lebar trotoar masing-masing adalah 1,5 meter dan lebar jalan 8 meter yang dibagi menjadi 2 jalur kendaraan. Detail material pada jembatan Sipet. Mutu material yang digunakan untuk balok dan rangka baja adalah setara BJ55 dengan tulangan FY 410 MPa dan FU 550 MPa serta beton dengan mutu FC 30 MPa. Detail pembebanan jembatan. Jembatan Sipet ini menggunakan 7 beban. Yang pertama ada beban mati yang nilainya otomatis disab. Kemudian ada beban mati tambahan, ada lapisan aspal dan overlay yang nilainya 1,1. Kemudian ada air hujan yang nilainya 0,5 kN per meter kuadrat. Kemudian ada beban lajur D atau TD yang terdiri dari BTR serta BGT dengan nilai BTR 5,85 kPa serta nilai BGT 49 kN per meter. Kemudian ada beban rem atau TB dengan nilai 169 kN. Ada beban pejalan kaki atau TB dengan nilai 5 kN per meter kuadrat. Kemudian ada beban angin EWS yang terdiri dari angin tekan dan angin hesap yang masing-masing nilainya 44,44 Newton per milimeter serta 22,22 Newton per milimeter. Kemudian ada beban gempa atau EGI yang nilainya 2778,9028 kN. Data profil jembatan. Pada konstruksi desain jembatan Sipet adalah menggunakan baja IWF 200x200, 300x300, 400 dan baja IWF 700x300. Pada rangka batang, profil yang digunakan untuk rangka jembatan adalah baja IWF 400x400 dengan baja tulangan 410 MPa,
serta mutu baja dengan baja BJ55. Kemudian ada balok gelagar memanjang. Yang digunakan adalah baja IWF 300x300 dengan FY 245 MPa dan mutu baja BJ55. Dan ada balok gelagar melintang. Yang digunakannya adalah dengan baja IWF 700x300 dengan FY 245 MPa dan mutu baja BJ55. Kemudian ada output gaya-gaya dalam struktur. Yang pertama ada output gaya dalam rangka baja yang dari gaya aksial. Dari output IWF 400x400 diambil gaya tekannya 242,282 kN serta tariknya minus 346,684. Kemudian ada output gaya dalam gelagar jembatan. Gaya momen dari IWF 700x300 M plusnya bernilai 636,785 kN per meter. Kemudian untuk M minnya bernilai 69,9173. Kemudian ada gaya geser dari output IWF 700x300 dengan nilai V plusnya 101,542 serta V minnya min 101,542. Baik, berikutnya adalah pembebanan. Nah, pada kelompok kami memiliki beberapa pembebanan yang kami masukkan ke dalam jembatan. Yang pertama ada beban merata atau D. Berikut merupakan beban yang dimasukkan ke dalam sub. Kemudian beban merata P terletak di tengah bentang. Kemudian TP merupakan beban pejalan kaki. Kemudian beban angin atau EWS. Ini merupakan running analisis yang kami lakukan terhadap pembebanan yang sudah kami masukkan. Kemudian adalah gaya axial force atau kekuatan batang tarik juga tekan pada jembatan kami. Ini merupakan momen yang terjadi pada jembatan kami. Selanjutnya adalah analisa defleksi jembatan. Defleksi adalah keadaan di mana struktur mengalami lendutan ke bawah karena adanya beban yang ditahan. Dalam analisis struktur jembatan Jenebrug, lendutan izin yang diperbolehkan adalah L/800. Nilai lendutan izin jembatan Sipet adalah 8,75 cm. Pada analisis struktur menggunakan SAP 2000 versi 14, setelah diberikan beban pada jembatan, maka diperoleh nilai defleksi pada setiap join gelagar memanjang. Nilai defleksi sebesar dapat dilihat pada gambar berikut. Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa nilai defleksi sebesar 0,00427 mm. Nilai tersebut belum melampaui defleksi izin yaitu 8,75 cm, sehingga jembatan ini masih dalam kategori aman untuk dilewati kendaraan. Kemudian selain itu, kelompok kami juga menyusun RAB. Dari uraian RAB-nya ada satu pembuatan konstruksi jembatan yang bernilai 9 miliar 120 juta. Kemudian utilitas jembatan yang bernilai 497 juta. Kemudian ada yang nomor 3 yaitu peralatan yang bernilai 13.640.000. Kemudian tenaga kerja yang dihitung bernilai 9.210. Kemudian dari total tersebut didapatkan nilai 9.640 dengan PPN yang kami buat yaitu 11%. 11% dari 9 miliar sekian adalah 1 miliar 60 juta. Kemudian dari hal itu dijumlahkan, RAB kami mempunyai nilai 10.700.676.834. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.